Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua kesalahan dalam masalah doa, dan seperti biasa Ahlus Sunnah yang benar meyakini bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tetapi tidak menafikan doa. Tidak seperti orang-orang Jabariyah kemarin. Doa itu percuma, katanya. Ya kan sudah ditulis, sudah dicatat, sudah ditakdirkan. Dan pena telah terangkat, tinta sudah kering, artinya tidak ada perubahan. Ngapain berdoa? Itulah orang Jabariyah. Adapun Ahlu Sunnah mengikuti para nabi, para rasul. Muhammad Rasulullah SAW yakin betul bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Perang Badar ini, siapa yang akan menang, kaum muslimin apa kaum kafirin, beliau yakin sudah ditulis. Tapi tetap beliau merengek di dalam tenda, disaksikan oleh Abu Bakar, mengangkat tangan tinggi-tinggi, berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemenangan, dan sangat menyayat hati doa beliau. Padahal beliau tahu bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Mestinya kita ikut beliau. Walaupun kita yakin betul bahwa dagangan kita mau laris atau tidak hari ini, kita tahu persis. Tetap kita disuruh berdoa supaya laris. Ya. Sekarang kita ke perintah babul amri bid du'a. Jadi berdoa itu sebetulnya perintah, Allah yang memerintahkan. Luar biasa ya. Allah tahu kita butuh apa. Si A butuh anu, si B butuh anu, si C butuh anu, Allah tahu persis. Tapi Allah ingin kita semua berdoa. Ya. Kita jangan seperti orang Arab jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Kalau Allah tahu ya sudah kasih, katanya maha pengasih. Ya. Tidak. Karena doa adalah apa kemarin? Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka semakin kita banyak berdoa, memohon suatu kepada Allah, semakin kita dianggap, ditulis sebagai banyak ibadah. Ya, cukup panjang penjelasan beliau di syarah ini. Saya bacakan. Innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ayyus'alah. Allah senang kalau diminta. Jadi ada apa-apa minta, ada apa-apa minta, ada apa-apa minta. Berdoa kepada Allah senang. Ini sangat berlawanan dengan siapa? Dengan kita semua manusia. Walaupun itu anak sendiri, walaupun itu istri sendiri, walaupun orang yang sangat kita cintai, tapi kalau bentar-bentar minta, ini minta, ini terus, nggak suka kita.
mungkin jadi sebel kita, ya. Apalagi bukan anak, bukan istri. Pertama minta barangkali ya, kedua udah beda, ketiga udah lain lagi, apalagi keempat, kelima, keenam. Itulah kita. Allah kebalikan, innallaha yuhibbu ayyus'ala. Allah senang kalau diminta. Dan nanti akan sampai kepada hadis Allah marah. Allah marah kepada seorang muslim yang tidak pernah meminta. Kalau kita kan simpati ya, banyak yang simpati, atau atasan simpati kepada si fulan, atau seorang ayah, ibu cinta, menjadi sayang kepada salah satu anaknya karena nggak pernah minta. Disuruh nurut, tapi nggak pernah minta. Itu ayah ibunya semakin cinta. Allah tidak. Justru Allah marah ketika kita tidak pernah meminta. Oleh karena itu lihat doa-doa itu, ya kan? Masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, dengar adzan, ya, dan seterusnya, penuh dengan zikir dan doa. Wa yarghabu ilaihi fi kulli syai', dan Allah menggemarkan supaya kaum muslimin itu terus berdoa fi kulli syai', dalam segala hal. Bukan hanya masalah akhirat, tapi juga dunia. Bukan hanya masalah besar, bisnis, kesehatan, tapi juga menyambung tali sendal. Hal yang sangat remeh, hal yang sangat sederhana, kita disuruh minta, memohon kepada Allah supaya menyambung tali sendal itu berhasil. Padahal kan mudah sekali. Barangkali anak kelas 5, kelas 6 SD pasti bisa menyambung tali. Siapa yang nggak bisa menyambung tali? Tapi jangan mentang-mentang sepele, ringan, mudah, lalu kita tidak berdoa. Ya. Wa yalihu fi su'alihi wa du'aihi, dan merengek, disuruh merengek ketika memohon, ketika berdoa itu, merintih, bukan asal-asalan sebagaimana sebagian saudara-saudara kita memohon kepada Allah asal-asalan. Salah, amin, amin, kan enggak begitu kan? Ini asal-asalan. Berdoa itu merengek, merintih, dan cukup antara kita dengan Allah. Karena tidak ada syariat menyengaja berdoa secara berjamaah. Kecuali misalnya di sini ya, saya berdoa mudah-mudahan Allah menolong kita menyelesaikan pembangunan masjid ini misalnya. Lalu spontan antum mengatakan amin, ini boleh. Bukan direkayasa, apalagi tempat-tempat khusus. Selesai taklim, habis sholat berjamaah, ini tidak ada dalil. Ya. Doa itu sendiri-sendiri. Dan di waktu mustajabah kan bukan habis sholat, justru sebelum sholat, ya kan? Antara azan dengan iqamah, ketika sedang berpuasa, berbuka puasa, ketika sepertiga malam, ketika sedang safar, ketika hujan lebat turun, ya, dan seterusnya. Wa yaghdabu ala man la yas'aluhu, dan Allah marah kepada orang yang tidak pernah minta, seperti tadi. Wa yastad'i min ibadihi su'alahu,
Allah merangsang, mengajak hamba-hambanya untuk terus memohon kepada Allah, wa huwa qadirun ala i'ta'i khalqihi kullihim su'lahum min ghairi ayyanqusa min mulkihi syai'. Dan Allah sanggup memberikan apapun yang diminta oleh seluruh makhluknya, dan tidak akan berkurang kerajaan Allah sedikit pun. Walaupun seluruh manusia jagat raya berkumpul jadi satu, dari yang awal sampai yang akhir, dari Nabi Adam dan Hawa sampai manusia terakhir hari kiamat nanti, seandainya mereka semua berkumpul di satu tempat, lalu memohon kepada Allah, ya Allah aku ingin anu, ya Allah aku ingin ini, dan tidak dibatasi, mau apapun terserah, semuanya diberi oleh Allah. Yang minta gunung diberi gunung, yang minta emas diberi emas, yang minta ini diberi. Maka tidak berkurang kekayaan Allah, tidak berkurang milik Allah, kecuali seperti berkurangnya air lautan yang dimasukin jarum. Lalu jarum itu diangkat, tentu jarum itu basah setetes dua tetes, air lautan itu menjadi berkurang karena nempel di jarum, kan? Nah, begitu kira-kira kurangnya, sedikit sekali, sangat sedikit sekali, hampir-hampir tidak ada dibanding dengan berapa triliun liter air di samudra yang luas itu. Wal makhluqu bi khilafi dzalika kullihi. Sedangkan makhluk kebalikannya, yakrahu ayus'ala, enggak suka kalau diminta, wa yuhibbu alla yus'ala, senangnya kalau tidak diminta. Ini sifat dasar manusia, ya. Maka kita diharamkan untuk minta-minta. Diberi boleh menerima, minta jangan. Bahkan ancaman keras, makan bisa, minum bisa, pakaian ada, pokoknya bisa hidup lah, tapi masih minta-minta. Dan itu menjadi kebiasaan dia, minta. Apa ancamannya? Akan bertemu dengan Allah dengan wajah tanpa daging. Mengerikan sekali. Ini orang yang hobinya minta-minta, kecuali dia lapar, kelaparan karena tertimpa musibah, boleh minta-minta. Walihada minal ajzi ya Abdullah an ta'tiya man yughliku babahu. Dan ini sebuah kebodohan, wahai hamba Allah, engkau mendatangi seseorang yang menutup pintunya. Orang itu rata-rata tidak suka kalau diminta. Kita datang minta, ya. Sementara kita tinggalkan pintu yang selalu terbuka. Pintu itu selalu terbuka, malah kita tidak datangi. Kita malah mendatangi pintu yang selalu ditutup oleh yang punya pintu, yang punya rumah. Siapa? Ya seluruh manusia. Si A, si B, si C, si D, rata-rata mereka menutup pintunya, malah kita datangi. Sementara pintu yang selalu terbuka malah kita nggak datangi. Pintu siapa yang selalu terbuka? Pintu Allah Rabbul Alamin, selalu terbuka. Apalagi di sepertiga malam yang akhir, beberapa saat sebelum subuh, ketika kita sedang sujud,
ketika kita sedang berbuka puasa, ketika kita sedang safar. Nah, pintu itulah yang mestinya kita datangi, karena terus terbuka, nggak pernah tertutup. Bodoh, kata beliau, mendatangi pintu yang selalu tertutup, membiarkan pintu yang selalu terbuka. Fi kulli waktin, seluruh keadaan, seluruh waktu. Dan yang punya pintu itu, yang punya pintu yang selalu terbuka itu, mengatakan, hal min da'in fa astajibu lahu, hal min sa'ilin fa u'tihi, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Mana yang minta-minta itu akan aku ijabah, mana yang berdoa akan aku kabulkan, mana yang mohon ampun akan aku ampuni. Justru malah kita tidak datangi. Bodoh, sangat bodoh. Fa'alaika ya Abdullah, maka wajib atas engkau wahai hamba Allah, biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah, untuk selalu mendatangi zat yang pintunya selalu terbuka sampai hari kiamat. Amaraka antas alahu, yang menyuruh engkau untuk terus meminta, berdoa kepada dia. Wa wa'adaka ayyujibaka, dan telah berjanji untuk mengijabah, mengabulkan permintaanmu. Malah kita tidak minta. Ini bodohnya kita kalau kita sedikit berdoa atau tidak pernah berdoa. La tas'alanna baniya Adam hajatan. Beliau menasihati, jangan meminta hajat kepada anak Adam. Wasalladhi abwabuhu la tuhjabu, sebaliknya mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah marah ketika engkau tidak pernah meminta. Wa baniyu Adam hina yus'alu yaghdabu, sebaliknya anak Adam itu marah ketika diminta. Allah sebaliknya marah kalau kita semua tidak pernah minta. Wassu'alu fihi idharu dhulli minas sa'il, dan minta itu, memohon kepada Allah itu membuktikan bahwa kita itu, yang minta itu, berada dalam keadaan hina, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan butuh. Dan itu yang disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Enggak, saya enggak butuh, saya cerdas, saya jenius, saya dari lahir sudah kaya raya karena warisan, saya anak raja, saya begini, saya begini. Orang-orang seperti ini, walaupun itu ada di hati dia, itu cuma ada di hati dia, enggak keluar di mulutnya, dia merasa aman. Seperti diibaratkan orang yang sebentar lagi
mungkin tinggal ngitung hari mau panen ribuan ton, tinggal memetik hasilnya. Pagi itu dengan bangganya, dengan harapan besar dia ke ladangnya, ternyata kering semua, hangus semua, diterpa angin panas. Kira-kira begitu. Dan ini bukan satu dua contoh seperti itu. Ada contoh di negeri kita yang nggak ada yang nyangka kalau satu keluarga ini akan habis-habisan dicaci, dimaki, ya. Dan itu bukan satu dua. Antum ingat kisah Jalut dan Tolut, ya kan? Siapa yang menyangka si Tolut itu bahkan ayah kita nggak menyangka sama sekali kalau dari kehidupan yang luar biasa mewah, lezat, nikmat, apapun yang beliau inginkan pasti terlaksana, berdua dengan istrinya, tiba-tiba berubah, hidup di tempat yang harus nyari makan sendiri, harus nyari minum sendiri, harus bikin tempat berteduh sendiri, dan jauh sekali keadaannya dari surga ke bumi. Ini semua pelajaran bagi kita, terutama bagi kita yang sedang berada dalam kemakmuran, misalnya jabatan, misalnya, untuk tidak pernah merasa aman. Selagi nyawa masih ada di jasad kita, haram bagi kita merasa aman, baik dunia atau akhirat. Merasa aman karena dia kaya raya, raja, pejabat, haram. Begitu juga akhirat. Merasa aman, nggak mungkin saya berbuat maksiat, nggak mungkin saya melakukan bid'ah, nggak mungkin saya murtad. Ini juga tidak boleh. Seorang Nabi Ibrahim masih memohon, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Selevel Ibrahim alaihi salatu wassalam masih khawatir jangan-jangan nanti menyembah berhala. Bagaimana kita? Tentu lebih khawatir lagi, ya, terhadap subhat-subhat. Maka haram bagi kita menantang subhat. Kalau kita tahu di situ ada subhat, jangan pernah ke situ, jauhi. Maka kalau ada fitnah, masih ingat, jangan sekali-kali mendekat. Satakunu fitanun, kata Nabi, kelak akan muncul fitnah-fitnah. Al-qaidu fiha khairu minal mashi. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Wal mashi fiha khairu minas sa'i. Yang berdiri menyambut fitnah tersebut masih lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Artinya, semakin kita jauh dari fitnah, semakin bagus. Semakin kita mendekat kepada fitnah, semakin buruk. Maka kalau ada fitnah, jauhi. Jangan malah mendekat. Apa di antara fitnah itu? Bid'ah, syubhat. Fitnah kan ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dua-duanya kita jauhi. Wa fihi i'tirafun, dalam berdoa itu ada pengakuan.
bi qudratil mas'uli ala daf'id dur, bahwa Allah yang kita minta ini sanggup untuk menghilangkan semua kemudaratan, sakit, miskin, sengsara, menderita. Ini semua bisa dihilangkan oleh zat yang kita minta. Ya. Kalau nggak yakin kan nggak minta, dia kan? Antum nggak pernah minta tolong kepada supaya menolong perkara antum. Antum punya perkara supaya selamat, nggak mungkin antum minta tolong kepada satpam, OB, ya kan? Karena antum yakin dia nggak sanggup. Tentu antum akan minta orang yang sanggup melakukannya. Nah, dengan kita berdoa kepada Allah, berarti kita meyakini Allah sanggup menolong kita. Wa nailul matlub, dan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Dan tidak ada yang sanggup memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah. Mana dalil? Surat Yunus, saya bacakan. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan, jika Allah mau menimpakan kemudaratan kepada engkau, sakit misalnya, dipecat misalnya, bangkrut misalnya, fala kasifalahu, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menolak, illa huwa, kecuali Allah sendiri. Kata Allah, bangkrutkan dia, pasti bangkrut. Walaupun ditolong oleh puluhan pengusaha besar, tetap bangkrut. Sebaliknya, wa iyuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap dirimu, fala radda li fadlihi, enggak ada yang bisa menolak, enggak ada yang bisa menghalangi. Ya. Sepertinya prinsip yang sangat besar ini banyak hilang dari diri kita. Banyak dari kita merasa lebih tenang kalau di belakang kita ada jenderal, di belakang kita ada Kapolri, di belakang kita ada 3 menteri misalnya. Kita merasa tenang, walaupun kita yakin bukan di pihak yang benar. Banyak dari kita seperti itu. Ya. Sebaliknya kita putus asa. Saya ini siapa? Nggak kenal siapa-siapa. Ya sudah, kayak nggak punya Tuhan. Nggak tahu sifat Allah. Berarti dia nggak tahu sifat Allah itu seperti apa. Kenapa tidak merengek? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak terjadi. Merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Mungkin antum pernah dengar kisah Malik Arsalan. Ini dalam durasi perang salib ya, kan hampir 200 tahun itu ya. Kadang kaum muslimin kalah, kadang menang, dan berganti-ganti kan amir khalifah kaum muslimin. Begitu juga pemimpin Nasara juga berganti-ganti. Waktu itu Malik Arsalan dalam keadaan lemah selemah-lemahnya kaum muslimin hari itu. Sebaliknya kaum Nasara Kaisar Armanus yang memimpin itu dalam keadaan yang sedang kuat-kuatnya.
Ini berbeda dengan keadaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan kuat beliau. Kan sekali lagi kan ratusan tahun perang salib. Nah, Kaisar Armanus ini dengan congkaknya, dengan sombongnya, memastikan pasti menang dan akan membawa Malik Arsalan, ya, kepalanya atau apanya lah, saking pedenya pasti menang. Sebaliknya Malik Arsalan dalam keadaan yang lemah, maka hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah dengan usaha tentunya. Maka dikumpulkanlah para ulama hari itu, dan hari Rabu, awalnya hari Rabu, mau berangkat. Sebagian ulama menyarankan Jumat saja, setelah sholat Jumat, ya. Agar apa? Agar para prajurit ini sebelum berangkat mendengarkan khutbah Jumat, dan para khotib diwasiatkan supaya memberikan semangat kepada para prajurit yang sedang sholat Jumat itu tentang bagaimana keutamaan jihad, keutamaan mati syahid, dan seterusnya. Dan betul, setelah diberikan khutbah Jumat yang luar biasa, itu para prajurit sepertinya tidak takut mati, bahkan mencari mati. Ini tanda-tanda kemenangan kan di situ, ya. Singkat cerita, menang. Allah yang memberikan kemenangan tentunya. Dan antum tahu bagaimana nasib Kaisar Armanus? Tertangkap, ya. Ini sangat luar biasa. Bahkan Malik Arsalan sempat bertanya, seandainya engkau yang ada di posisi aku dan aku ada di posisi engkau, artinya engkau menang, aku kalah, dan aku ketangkap, apa yang akan engkau lakukan? Dijawab dengan jujur, aku bunuh, ya. Kaisar Armanus si kafir ini jujur. Orang-orang dahulu kafir, aliran sesat, tapi jujur, ya, tidak seperti orang hari ini. Ternyata sebagai penghinaan, ya, dibebaskan, disuruh pulang, ya. Dan apa yang terjadi sesampai di negerinya? Nah, kan? Sudah sudah dikudeta, sudah dianggap mati, ya, sudah ada kaisar di situ. Jadi pulang sudah bukan kaisar lagi, orang biasa, ya. Itu terjadi cuma beberapa hari, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini sebuah contoh saja betapa keadaan itu bisa berbalik, terserah Allah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ini awal surat Fatir, ya. Apapun yang Allah bukakan untuk seorang manusia yang berupa rahmat, ketika Allah memberikan rahmat kepada seorang manusia, fala mumsika laha, enggak ada yang bisa menahan, ya. Mau jenderal, mau presiden, mau raja, wala yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Sebaliknya, apa yang sudah ditahan oleh Allah, Allah tidak berikan, nggak ada yang bisa melepas.
selain Allah. Ini wajib kita yakini dalam prinsip kita sehari-hari. Ya. Biasanya orang yang punya prinsip seperti ini, insya Allah akan berada dalam kebenaran, akan berada di jalan kebenaran, di jalan Allah. Karena dia yakin yang bisa nolong cuma Allah. Seperti waktu itu kita kasih contoh, mau nyuap atau tidak, Allah sudah punya catatan apa belum? Sudah. Mau nyuap atau tidak, apakah menyuap itu bisa merubah takdir? Tidak bisa. Menyuap itu tidak bisa merubah takdir. Ngasih uang pelicin, bohong, bahkan sumpah-sumpah palsu. Dan bisakah merubah takdir? Bahwa barang itu tidak akan laku, bahwa dia akan bangun? Gak bisa. Tidak bisa merubah takdir. Nah, ketika kita yakin bahwa bohong, pelicin, suap tidak bisa merubah takdir, betapa bodohnya kita. Masih mau nyuap, masih mau bohong, masih mau ngasih pelicin, masih mengatakan ini asli padahal palsu. Sementara itu tidak bisa merubah takdir. Walaupun takdir yang ada di perut ibu kita, kalau di Lauh Mahfuz sudah jelas ya. Nah, yang bisa merubah takdir yang Allah tulis ketika kita 4 bulan di perut ibu kita, yang bisa merubah takdir itu apa kemarin? Silaturahim. Itu bisa merubah takdir. Berdoa. Apalagi? Sedekah. Dan secara umum seluruh ketaatan-ketaatan. Ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Hanya Nabi kadang menyebut secara khusus. Haji dan umrah membukakan pintu rizki. Silaturahim memanjangkan umur, meluaskan rizki. Sedekah menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit, bala. Itu secara khusus. Secara umum seluruh ketaatan, dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, sedekah, semua bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.